Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Kembali lagi di channel Ailsa Frederica. Saya dari Prodi Fisika Universitas Diponegoro. Hari ini akan menjelaskan mengenai uji kualitas berkas radiasi pesawat Sinar X. 1. Pendahuluan. Pesawat Sinar X menghasilkan spektrum kontinu dengan rentang energi dari 0 sampai nilai maksimum yang ditentukan oleh tegangan kerja yang dipilih. Intensitas sinar X sebagian besar dihasilkan pada energi yang lebih rendah dari nilai maksimum. Energi efektif pada umumnya berada pada sekitar daerah intensitas maksimum, dan besarnya mendekati sepertiga dari energi maksimum. Suatu sinar X umumnya dikarakterisasi dengan energi maksimumnya, namun dalam kegunaannya yang dipakai adalah energi efektifnya. Berikut adalah gambar 1, yaitu spektrum energi sinar X. Yang A setelah difilter dan yang B adalah sebelum dan setelah difilter. Berkas sinar X energi rendah tidak memiliki energi yang cukup untuk menembus pasien sehingga tidak berperan dalam memberikan informasi diagnostik pada film atau penerima citra. Di lain pihak, sinar X pada energi sangat rendah dapat mengakibatkan tambahan penerimaan dosis pasien yang sebetulnya tidak diperlukan. 2. Kualitas berkas pesawat sinar X. Daya tembus sinar X ditunjukkan dengan nilai energi efektif berkas sinar X itu sendiri. Berkas sinar X yang memiliki energi tinggi memiliki daya tembus yang lebih tinggi dibandingkan dengan berkas sinar X berenergi lebih rendah. Kemampuan untuk menembus itulah atau daya tembus berkas sinar X dikenal dengan kualitas berkas sinar X. Untuk pesawat radiologi diagnostik, kualitas berkas radiasi dikarakterisasi secara numerik dengan nilai tebal paruh atau half value layer. Karena HVL dapat diukur secara cepat menggunakan teknik tanpa pembongkaran tabung, non-invasif. HVL dari berkas sinar X adalah ketebalan bahan yang dibutuhkan untuk mengurangi intensitas sinar X menjadi setengah dari intensitas semula. Keuntungan dari penggunaan HVL adalah meningkatnya energi efektif sinar X dan secara tidak langsung meningkatkan kinerja pesawat sinar X. Apabila energi efektif pada berkas sinar X meningkat karena adanya peningkatan energi efektif akibat penambahan filter, maka daya tembus sinar X juga meningkat. Penggunaan berkas sinar X dengan spektrum energi yang lebar untuk prosedur diagnostik tertentu tidak dapat menghasilkan citra yang baik sebagaimana dihasilkan dengan menggunakan rentang energi yang tepat. Selain itu, sinar X energi rendah dapat menghasilkan kontras buruk pada beberapa bagian di dalam tubuh. Kontras pada citra di antara bagian tersebut sangat kecil. Hal ini tergantung dari energi sinar X. Misalnya, kontras yang baik antara dua jaringan dapat diperoleh dengan energi tinggi. Jika energi terlalu rendah, maka kontras akan berkurang. Hal yang sama dapat terjadi pada jaringan tubuh lainnya termasuk tulang, otot, cairan, dan organ yang terisi dengan udara. Dengan demikian, jenis informasi diagnostik tertentu juga memerlukan energi sinar X tertentu. Salah satu solusi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan metode sederhana, yaitu memasang filter tambahan pada berkas radiasi. Pemasangan filter ini akan mengeliminasi energi sinar X yang rendah dan meningkatkan energi efektifnya. Penambahan filter yang disesuaikan dengan kebutuhan mengakibatkan energi efektif, secara teori, dapat bergeser ke arah energi maksimum. Sesuai dengan gambaran tersebut, penambahan filter yang sesuai akan mengurangi intensitas sinar X yang tidak diperlukan dalam proses radiodiagnostik, sehingga akan menghasilkan citra lebih baik sesuai dengan yang diinginkan. Oleh karena itu, penggunaan filter yang sesuai akan menghasilkan beberapa keuntungan seperti eliminasi sinar X energi rendah, meningkatkan energi efektif, dan pengurangan penerimaan dosis pada pasien. Pemasangan filter pada pesawat sinar X merupakan metode sederhana. Namun ada permasalahan di lapangan dalam memenuhi tuntutan tersebut, yaitu pesawat sinar X sudah memiliki filter bawaan, inherent filter, yang didesain sebagai bagian integral dari perangkat rumah tabung dan peralatan pembatas berkas dan tidak dilengkapi dengan fasilitas pengaturan filter tambahan. Sehingga menjadi sangat sulit untuk menambah jumlah filter yang ada tanpa melakukan pembongkaran.
Bahan filter yang umum digunakan dalam radiologi diagnostik adalah aluminium. Hal tersebut karena sifat aluminium yang ringan, mudah dibuat dan mempunyai sifat absorpsi yang sesuai untuk energi sinar X diagnostik. Dengan demikian, persyaratan HPL secara khusus setara dengan beberapa milimeter AL. Karena aluminium beragam kemurniannya, maka standar internasional menetapkan jenis aluminium dengan jenis alloy 110 dan kemurnian tinggi di atas 99%. Standar internasional telah menetapkan suatu ketentuan bahwa pesawat sinar X harus memenuhi nilai HPL minimum pada tegangan operasi yang sesuai. Misalnya, HPL minimum 2,3 mm AL pada 80 kVp dan 1,5 mm AL untuk 70 kVp. Berikut adalah tabel daftar HPL untuk tegangan puncak tabung tertentu. Tahapan pengujian kualitas berkas radiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, peralatan yang diperlukan adalah alat ukur radiasi untuk energi rendah, meteran, HPL kit, aluminium 1100 alloy dengan ketebalan bervariasi 1-5 mm. Posisikan tabung sinar X tegak lurus menghadap meja dengan jarak fokus ke alat ukur radiasi 100 cm. Atur kolimasi dengan ukuran 15 cm x 15 cm. Kondisi penyinaran 80 kVp. Atur yang sesuai, misalnya 5-10 mas. Lakukan penyinaran tanpa ada AL di kolimator. Catat paparan yang dihasilkan sebagai paparan awal. Pasang aluminium 1 mm di kolimator dengan pita perekat sehingga menutupi arah berkas radiasi. Lakukan penyinaran dan catat paparan yang dihasilkan. Tambahkan ketebalan aluminium yang terpasang, kemudian lakukan penyinaran kembali sehingga paparan yang dihasilkan sudah mencapai setengah dari paparan awal. Buat grafik logaritmik antara fraksi atenuasi, paparan pada ketebalan X mm AL dibagi dengan paparan pada ketebalan 0. Dengan ketebalan AL, cari nilai HPL dari nilai setengah fraksi atenuasi awal. Pada gambar 2 dan tabel 2 disajikan cara perhitungan HPL berdasarkan pada data hasil pengukuran pesawat sinar X. Nilai HPL dapat diperoleh dengan menentukan posisi fraksi atenuasi 0,5 atau 50% dari fraksi atenuasi awal pada sumbu X. Kemudian menarik garis lurus ke kurva untuk mendapatkan nilai HPL pada sumbu Y atau dengan menggunakan persamaan yang diperoleh, yaitu sebesar Y sama dengan min 2,32 ln X plus 0,140. Persamaan yang digunakan adalah logaritmik karena sesuai dengan persamaan I sama dengan 10 eksponen min 0,693 kali N. Sesuai dengan persamaan tersebut, maka nilai HPL dapat diketahui sebesar 1,75 mmAL. Bila dibandingkan dengan standar HPL minimum untuk 80 kVp 2,3 mmAL, maka nilai HPL tersebut belum memenuhi persyaratan kualitas radiasi minimum. Kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh kualitas filter bawaan dan desain tabung yang tidak memenuhi syarat minimum. Kesimpulan: telah dilakukan pengukuran kualitas berkas radiasi pesawat sinar X radiologi diagnostik dan diperoleh nilai HPL sebesar 1,75 mmAL pada 80 kVp. Maka nilai HPL tersebut belum memenuhi persyaratan kualitas radiasi minimum. Kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh kualitas filter bawaan dan desain tabung yang tidak memenuhi syarat minimum. Hal tersebut menunjukkan bahwa fenomena yang terjadi itu disebabkan oleh salah satu faktor yang menentukan kinerja pesawat sinar X, yaitu kualitas berkas radiasi yang kurang memenuhi persyaratan minimum. Oleh karena itu, disarankan untuk segera memberikan tambahan filter, sehingga memenuhi kualitas berkas yang diinginkan dalam penggunaan pesawat sinar X tersebut. Diperkirakan, jika pesawat tidak memenuhi standar HPL minimum, cenderung memiliki kebocoran tabung yang tinggi. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya.